Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini tentang kasus Vina lagi ya. Kali ini Linda akhirnya menyerahkan diri, dan kali ini terbukti ya kan, Linda kalau itu dibayar Rudiana atau diancam Rudiana untuk membuat kesurupan palsu ya. Wah, kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ya, indikasinya gitu kan ada dua. Gitu. Saya langsung nyatakan bahwa memang Eki malam hari itu dalam posisi mabuk. Mabuk? Ya. Dalam posisi mabuk. Dan berkendara, saya nggak tahu seperti apa. Namanya orang mabuk ya. Iya kan, artinya mabuk akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obat terlarang. Ya, malam itu. Dan bagaimana dia berkendara dan lain sebagainya, bisa saja ini kemudian terjadi laka tunggal. Bisa, tapi saya tidak bisa menyatakan ini benar. Ini hanya dugaan. Ya, ini berdasarkan riwayat beberapa jam sebelum Eki dan Vina meninggal. Bang, ada kabar-kabar gak sih kalau Eki bawa motor balap banget dan memang dia punya skill gitu? Ada beberapa yang menyatakan seperti itu, bahwa pada malam itu Eki cukup lumayan ngebret lah naiknya. Itu ada di keterangan si Mega kalau nggak salah sama Lydia. Nah, kemudian itu asumsi pertama, kalau laka tunggal berarti karena mabuk. Asumsi kedua, memang di beberapa peristiwa atau perilaku anak-anak motor waktu itu yang memang berbeda genre, bukan berbeda genre ya, berbeda bendera, berbeda organisasi, sering sekali terjadi benturan-benturan, gesekan di jalan. Ketika misalkan saya lagi kumpul nih, ada orang mungkin 5 motor, 6 motor, tiba-tiba lawan itu saya misalkan eksisi, kemudian GBR datang sendiri sambil ngebret dan lain sebagainya, pasti kita kejar. Pasti kerja. Zaman 2016 itu, Bang? Ya, pokoknya 2016 sebelumnya juga biasanya ya seperti itu. Kalau kena ya ditendangnya jatuh dan lain sebagainya, biasalah muncul penganiayaan di situ, bisa saja itu terjadi. Cuman saya tidak berani menyatakan bahwa inilah yang terjadi. Tidak sama sekali. Saya belum mengetahui sesuatu. Hanya dugaan-dugaan saja. Tapi kalau berdasarkan riwayat bahwa posisi Eki ya terutama yang mengendara itu posisinya memang mabuk waktu itu. Kalau Eki itu memang punya skill untuk jumping apa? Ada sih biasanya dalam organisasi biasanya ada masing-masing slot kan? Saya tidak mengenal secara eksplisit Eki itu seperti apa, karena memang eksisi waktu itu organisasi yang cukup besar untuk 4 organisasi bermotor ya, ONAK, GBR, kemudian Monreker, eksisi. Itu yang terbesar itu eksisi, sekali kumpul itu bisa lebih dari 500 orang. Dan anggota yang waktu itu terdata oleh kami secara resmi itu ada kurang lebih 800-an lebih itu. Dan dengan simpatisan ya, termasuk si Eki itu juga simpatisan karena usianya masih di bawah syarat formil masuk ke eksisi waktu itu. Apa aja sih, Bang, organisasi syarat untuk masuk ke eksisi itu, Bang? Ya, pertama usia harus 17 tahun minimal, usia meningkat ke dewasa. Yang kedua, memahami organisasi, riwayat organisasi. Yang ketiga, taat pada asas hukum yang berlaku di negeri ini. Dia juga kemudian setia terhadap organisasi, seperti itulah. Saya pikir umum lah. Terus Eki tadi sempat disimpulkan bahwa Eki bukan dari bagian dari ekstasi, atau memang eksisi, dia baru? Eksisi adalah Eki adalah bagian daripada eksisi. Bagian daripada eksisi. Tapi formilnya silakan cari. Saya nggak tahu, barangkali ada data yang berbeda. Eki tidak memiliki KTA. Simpatisan berarti dong? Bisa. Tapi sebetulnya dia konsisten dengan eksisi itu, karena hanya saja karena usianya memang belum cukup untuk bisa diberikan KTA. Tapi dia memang konsisten di eksisi, maka ya, eksisi menyatakan bahwa Eki adalah bagian daripada eksisi. Orang kesurupan itu nggak seperti itu yang saya tahu. Saya sering menangani orang-orang kesurupan, dan orang kesurupan itu nggak kayak gitu. Nggak bakalan bisa sedetail itu, jelas ngomongnya, itu nggak mungkin. Dan kesurupannya Linda bisa saya bilang bohong.
Ya, kalau Linda masih membantah dengan keterangannya Widi sama Mega, berarti Linda orang yang tahu duduk permasalahannya. Dan saya ingatkan yang satu lagi, bahwa orang kesurupan itu tidak akan pernah tahu apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan selama kesurupan itu terjadi. Kalau sudah sadar, dia tidak akan pernah tahu. Itulah orang kesurupan. Jadi sekali lagi, bahwa kesurupannya Linda itu bohong. Bang, kalau menurut pendapat Abang mengenai kasus kematian almarhumah Vina dan Eki di Cirebon, apa penyebab kematiannya, Bang? Begini, menurut keyakinan saya yang bersumber dari berkas perkara yang saya baca dan pelajari, yang saya melihat ada banyak ketidaksesuaian dalam keterangan-keterangan, dan berkas perkara itu juga hanya bersumber dari keterangan-keterangan dan tidak didukung oleh scientific crime investigation dan juga bukti-bukti yang tak terbantahkan. Saya sih meyakini bahwa ini adalah peristiwa laka lantas. Nah, yang menarik adalah untuk digali penyebab terjadinya laka lantas. Ini yang harus kita cari tahu, apa yang menyebabkan. Fix, sudah nyata sekali dan jelas sekali bahwa Eki Vina Cirebon ini adalah bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Karena dari tim pengacara Saka Tatal, Bang Edwin, itu telah menemukan bukti scientific crime yang tidak terbantahkan adanya percakapan SMS yang dilakukan oleh Vina kepada Widi, tepatnya kurang lebih dari jam 22:15 menit. Itu sama artinya dengan keterangan dia di persidangan PK Saka Tatal. Jadi fix, keterangan Widi ini tidak mengada-ngada, telah didukung oleh suatu scientific crime investigation yang scientific ya, yang tidak terbantahkan, yang ada di dalam ekstraksi HP-nya Widi, gawainya Widi dan Vina. Jadi benar sekali, ini adalah berarti terjadi percakapan di jam-jam tersebut. Sedangkan menurut dari BAP yang ada, jam 22 itu telah terjadi pemerkosaan, sedang terganggu perkosaan. Jadi itu tidak nyambung sekali. Dan yang paling benarnya itu adalah masih adanya komunikasi antara Vina dengan Widi. Jadi jelas sudah bahwa ini bukanlah suatu kasus pembunuhan, tapi kasus kecelakaan tunggal. Nah, sekarang kita tinggal menunggu lagi apa bukti konkret keseriusan dari pemegang jabatan yang ada, bahwa untuk mengklarifikasi ini, untuk menyatakan apakah mesti terpidana yang dibebaskan dulu, apa mesti dilanjutkan PK, atau bagaimana caranya bahwa memang ini benar-benar mendapatkan suatu keadilan, tidak menunggu waktu yang lama lagi. Oke netizen, jadilah netizen yang cerdas. Kita kawal dan pantau terus, jangan sampai ini lengah, jangan sampai keadilan ini hilang di negeri Indonesia tercinta ini. Oke? Jadi Turdiana melakukan 3 kali. Oh gitu deh video ya, gimana menurut kalian ya, coba komen di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.